Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di belajar Al-Quran bersama Kang Matlaul Anwar, di mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang keberapa ini? Ke bab yang keempat dari kitab Risalah Tartil Al-Quran yang ditulis dan diterbitkan sesuai yang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya ya. Di bab yang keempat ini, setelah sebelumnya kita membaca muqaddimah, makharijul huruf, lalu sifat huruf, sekarang kita memasuki pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang izhar dan sekarang kita masuki penjelasan tentang al-idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Adapun secara istilah, idgham adalah pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham atau pengucapan dua huruf seperti sebuah huruf yang bertasydid. Coba dipahami ya. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf idgham, maka nun mati dan tanwin ini akan secara lebur, akan menjadi lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham ya. Sehingga pengucapannya seperti dua huruf atau pengucapan dua huruf ini seperti huruf yang bertasydid, jadi menyatu nun mati atau huruf yang tanwin ini. Huruf-huruf idgham ada 6 dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Insyaallah mudah dihafal ya, ada 6 saja. Kalau kemarin huruf izhar itu semuanya huruf halqi juga ada 6. Lalu yang idgham itu ada 6 juga, disingkat dalam yarmaluna. Namun untuk diketahui bersama dan pasti juga rekan-rekan dan adik-adik tahu bahwa idgham ini dibagi dua. Ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Untuk idgham bigunnah yaitu idgham yang disertai gunnah atau disertai dengung. Idgham ini dinamai juga dengan namanya idgham nakis atau artinya idgham yang kurang. Maksudnya adalah karena kurangnya penekanan dalam memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf idgham, sehingga yang hilang hanya makhraj nun mati atau tanwin saja, sementara sifat dengungnya masih ada. Jadi kurang ya, hilangnya itu, idghamnya itu kurang. Nah itu kenapa disebut idgham nakis. Jadi kalau ada yang bilang idgham nakis, ada yang bilang idgham bigunnah, silahkan aja ya. Sementara sifatnya dengungnya masih ada. Huruf-huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Munwiya biasanya singkatnya ya, atau ada juga yang menyingkat yanmu gitu. Insyaallah mudah juga. Jadi dari yang 6 tadi 4 hurufnya itu ada idgham bigunnah. Sedangkan idgham bila gunnah adalah idgham yang kedua itu namanya idgham bila gunnah, adalah idgham yang tidak disertai gunnah. Idgham ini juga dinamakan dengan namanya idgham kamil atau idgham yang sempurna. Maksudnya adalah sempurnanya penghilangan huruf nun mati atau tanwin, sehingga baik dari segi makhraj maupun sifatnya dibaca tanpa dengung. Hurufnya ada 2 selain munwiya tadi, yaitu lam dan ro. Nah ini ada catatan tambahan ya. Pembacaan idgham hanya akan terjadi dalam 2 kata saja. Beda sama izhar ya. Mau 1 kata mau 2 kata itu tetap dibaca izhar. Khususnya yang nun mati. Kalau tanwin pasti hanya di antara 2 kata, karena tanwin ini selalu di akhir kata. Nah sedangkan idgham itu selalu 2 kata. Bila terdapat dalam 1 kata maka dibaca jelas ya tanpa gunnah, dan hukumnya disebut izhar mutlak, al-izharul mutlak. Dalam Al-Quran itu ada 4 kata saja, yaitu ada dalam kalimat kinwanun, sinwanun, ad-dunya, dan bunyanun. Kinwanun, sinwanun, jadi dibacanya jangan kiwanun, siwanun, itu salah ya. Jadi tetap nun mati di sini dibaca izhar meskipun berhadapan dengan
huruf idgham insyaallah. Ini di sini disebutkan bahwa kalimat-kalimat tadi ada di beberapa tempat dalam surat Al-Qur'an. Silakan dibaca ini untuk referensi. Ada surat Al-An'am ayat 99, surat Ar-Ra'd ayat 4, surat Al-A'la ayat 16, dan surat As-Saff ayat 4. Dibaca nun sukunnya izhar walaupun diwasolkan ya. Jadi walaupun wasol dibaca nun. Oh, yang ini ada lagi yang dibaca nun itu nun sukunnya dibaca izhar walaupun diwasolkan. Nah, ini cara yang sama berlaku pada nun sukun di surat Al-Qalam dan surat Yasin. Misalnya nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau diwasolkan jangan nun wal qalami ya, tapi nunnya tetap dibaca izhar. Nun wal qalami gitu. Yasin wal qur'anil hakim. Jangan yasin, itu salah ya. Jadi sinnya tetap dibaca izhar meskipun diwasolkan. Faham insyaallah ya, yang ini juga faham. Jadi mau dalam keadaan wasol ataupun waqaf, disambung ataupun berhenti, dia tetap dibaca izhar. Kita coba baca di sini, ada contoh bacaannya. Pembacaan guna pada idgham biguna bertalaki kepada guru yang mungkin ya. Dan perhatikan cara penulisan idgham kemarin di dalam Quran standar Madinah. Itu biasanya kalau idgham tanwinnya tidak sejajar begini ya. Kalau tanwin, dan kalau domatain dia begini nih, ada dua huruf domahnya terpisah. Beda kalau misalnya izhar. Kalau izhar biasanya domatainnya itu seperti ini. Latifun khabir. Jadi seperti domahnya ada helmnya. Nah, ini biasanya, dan ini maka ini dibacanya izhar untuk memudahkan kita ya dalam membaca ataupun membedakan apakah ini izhar ataupun idgham melalui Quran dalam standar Madinah. Misalnya tanwin bertemu ya hisaban yasiro, gunanya ditahan 3 harokat ya. Sirajaw wahaja, insyaallah mudah ya. Ami ila siratim mustaqim. Amilatun nasibah. Silakan dipraktekkan masing-masing, bisa di-pause dulu untuk dibaca sampai selesai ya. Jika nun mati, contohnya yang ya, famay ya'mal, insyaallah. Dan ini contoh idgham bila guna. Jadi ketika membacanya jangan ditahan. Bimu minil lana, jangan bimu minil lana, salah ya. Bimu minil lana, gak ada gunahnya. Insyaallah mudah dalam pelafalannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan melalui kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.